Pernah kebayang nggak ada sebuah buku yang ditulis lebih dari 100 tahun lalu, tapi efeknya luar biasa? Buku ini bukan cuma dibaca, tapi memicu sebuah gerakan global yang membentuk jutaan anak laki-laki di seluruh dunia. Nah, ini dia, Scouting for Boys, karya Robert Baden-Powell. Dan kita akan bedah gimana caranya buku ini bisa sehebat itu. Cuma satu kata, tapi inilah pilar dari segalanya, sedia. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah sebuah janji, sebuah panggilan untuk selalu siap, baik secara mental maupun fisik, menghadapi apapun yang datang. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang benar-benar dibutuhkan? Yuk, kita buka lembar demi lembar buku panduan asli dari tahun 1908 ini, buat nemuin cetak biru petualangan, kehormatan, dan keahlian yang membentuk para pramuka pertama. Perjalanan setiap pramuka itu selalu dimulai dengan sebuah panggilan. Dan ini bukan panggilan buat gabung klub biasa, tapi sebuah undangan untuk memulai petualangan besar. Baden-Powell tahu banget cara membakar semangat anak-anak muda. Dan ini bukan cerita karangan loh. Baden-Powell itu melihat sendiri keberanian mereka secara langsung. Di sanalah dia sadar akan sesuatu yang fundamental. Anak-anak muda, kalau diberi kepercayaan dan tanggung jawab, ternyata mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kutipan ini nih, wah ini benar-benar menggambarkan semangat yang ingin ditanamkan Baden-Powell. Semangat keberanian yang ceria, rasa percaya diri, dan kesiapan buat ngejalanin tugas tanpa ragu, bahkan di saat bahaya sekalipun. Yang menarik banget di sini, coba deh lihat siapa yang dijadikan panutan. Bukan para jenderal atau bangsawan, tapi justru para petualang tangguh yang mandiri dan akrab sama alam liar. Mereka adalah orang-orang yang bisa baca jejak dan mengandalkan kecerdasan mereka buat bertahan hidup. Nggak cuma dari dunia nyata, Baden-Powell juga sadar banget sama kekuatan cerita. Karakter Kim ini contoh sempurna seorang pramuka, jeli, cerdik, dan bisa beradaptasi. Dengan menjadikan pahlawan seperti Kim sebagai panutan, kepramukaan jadi terasa bukan kayak tugas, tapi kayak petualangan epik yang seru. Tapi, sebelum seorang anak belajar cara mengikat simpul atau menyalakan api, ada yang jauh lebih penting. Dia harus membangun fondasi etisnya dulu. Inilah inti dari menjadi seorang pramuka. Nah, ini dia, 3 janji inti yang harus diucapkan setiap anak di atas kehormatannya sendiri. Simple, langsung ke intinya, dan kuat banget maknanya. Ini adalah komitmen pribadi untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan ini dia, hukum yang pertama dan paling penting. Artinya, apa yang diucapkan seorang pramuka adalah jaminannya. Kalau dia bilang atas kehormatan saya, itu sama kuatnya dengan sumpah yang paling sakral. Kepercayaan adalah segalanya di dunia kepramukaan. Dan yang ini, wah, ini benar-benar revolusioner loh buat zaman itu. Di tengah masyarakat Inggris yang sangat kental dengan sistem kelas, hukum ini bertujuan untuk menciptakan persaudaraan universal. Di mana nilai seorang anak itu bukan dari latar belakangnya, tapi dari karakternya. Oke, setelah fondasi moralnya kuat, baru deh kita masuk ke bagian praktiknya. Disinilah kehormatan dan tugas itu diwujudkan lewat keterampilan-keterampilan yang nyata dan berguna. Istilah woodcraft ini artinya lebih dalam dari sekedar camping loh. Ini tentang mengasah indera, terutama kemampuan observasi dan deduksi. Ini adalah seni untuk melihat apa yang orang lain lewatkan dan memahami cerita-cerita tanpa kata yang disampaikan oleh alam. Biar konsep ini nggak cuma teori, Baden-Powell pakai contoh yang menegangkan dari kehidupan nyata. Sebuah kasus pembunuhan. Ini buat nunjukin betapa bergunanya keterampilan seorang pramuka di dunia nyata. Nah, kasus ini keren banget karena nunjukin siklus seorang pramuka. Dimulai dari pengamatan yang jeli, lalu pemikiran deduktif buat menghubungkan petunjuk-petunjuk, dan diakhiri dengan tindakan yang bertanggung jawab. Anak gembala ini, dia adalah seorang pramuka sejati, bahkan tanpa punya lencana sekalipun. Tapi, kepramukaan itu bukan cuma soal jadi hebat sendirian loh. Strukturnya dirancang dengan sangat cerdas untuk mengajarkan kerjasama tim dan kepemimpinan, langsung dari tingkat paling dasar. Disinilah letak kejeniusan sistemnya. Bukannya satu orang dewasa yang ngatur puluhan anak, Baden-Powell justru memberdayakan anak-anak itu sendiri untuk memimpin teman-temannya. Setiap patroli itu kayak satu tim, satu geng, atau satu keluarga kecil. Dan serunya lagi, tiap patroli itu punya identitasnya sendiri. Mereka bukan sekedar regu nomor 1 atau nomor 2. Mereka adalah regu serigala, gagak, atau banteng. Masing-masing punya panggilan rahasia, warna, dan benderanya sendiri. Ini membangun kebanggaan, semangat tim, dan pastinya keseruan.
Oke, semua latihan, kehormatan, dan kerjasama tim ini semuanya mengerucut ke satu tujuan akhir, membuktikan diri layak menyandang lencana seorang pramuka sejati. Tingkatannya pun jelas banget. Seorang pramuka kelas 2, dia harus kuasai dasar-dasarnya. Tapi, untuk mencapai kelas 1, tantangannya beda level. Coba lihat keterampilannya berkembang dari yang teknis kayak mengikat simpul sampai ke kemandirian total. Seperti melakukan perjalanan jauh sendirian, bahkan menunjukkan tanggung jawab finansial dengan punya tabungan di bank. Lencananya sendiri itu, maknanya dalam banget. Mata panah itu simbol kepemimpinan dan penunjuk arah. Dan bagian bawahnya yang melengkung ke atas seperti senyuman, itu pengingat bahwa sikap sama pentingnya dengan tindakan. Tugas itu harus dilakukan dengan ceria dan ikhlas. Pada akhirnya, meskipun dunia sudah berubah drastis sejak tahun 1908, prinsip-prinsip inti tentang pengamatan, kemandirian, dan tanggung jawab kepada sesama mungkin justru jadi lebih relevan dari sebelumnya. Dan itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh buku panduan kecil ini untuk kita semua. Di era digital ini, apa sih artinya menjadi sedia?